Halo semua, kita berjumpa lagi di channel Teknobali Education. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan diskusi tentang limit fungsi tak tentu. Nah, pada video sebelumnya yang tentu sudah kita bahas. Nah, apa itu limit fungsi tak tentu? Nah, jika dalam menghitung nilai limit mendapatkan hasil bilangan tak tentu, maka perlu mendapatkan perlakuan khusus. Nah, bilangan tak tentu itu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan seterusnya. Nah, perlakuan khusus ada dua jenis. Yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah merasionalkan bentuk akar. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pemfaktoran, nah, contohnya, misalnya kita mempunyai suatu limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 1, X dan seterusnya. Nah, seandainya ini kita ganti nilai X-nya dengan 1, dia akan menjadi 1 kuadrat kurangi 1 per 1 kurangi 1. Nah, sehingga di sini akan menjadi 1 kurangi 1, sini juga 1 kurangi 1. Dia akan menjadi 0 per 0. Nah, untuk limit yang hasilnya 0 per 0 ini, dia adalah tidak terdefinisi karena penyebutnya 0. Nah, maka dari itu kita akan gunakan cara pemfaktoran. Oke, apa yang kita faktorkan di sini? Yang kita faktorkan adalah bagian atasnya, karena ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, dia akan menjadi, oke, kita coba hapus dulu. Bagian atas kita faktorkan. Dia menjadi pemfaktoran. Sini kita buat X, di sini juga X. Nah, karena di belakang 1 berarti 1, ini juga 1. Nah, karena di sini negatif, nah sekarang kita lihat aja yang di sini ya. Nah, harus sama dengan salah satu yang ada di atasnya, bawahnya X kurangi 1. Nah, berarti kita di sini taruh negatif 1, di sini kita taruh positif. Nah, kenapa positif? Karena negatif kali positif agar hasilnya mau negatif 1. Sehingga yang sama kita bisa hilangkan. Ini adalah sama ya. Jadi yang ini sama. Nah, berarti dia akan menjadi X tambah 1. Nah, sehingga kita bisa substitusikan nilai X-nya sama dengan mendekati 1. Yang menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, itu untuk contoh yang pertama, untuk cara pemfaktoran. Nah, ini adalah faktornya ya. Nah, tadi saya tidak perlihatkan, lihat sama-sama kita bisa hitung. Ini adalah faktornya. Oke, berikutnya. Nah, latihan soal. Nah, dalam latihan soal kali ini kita akan coba faktorkan dulu. Nanti untuk langkah berikutnya silakan langsung dikerjakan sendiri. Nah, untuk soal pertama, saya coba faktorkan. Dia akan menjadi, nah sini kita taruh X, sini taruh X, dan di belakang agar hasilnya 6, berarti ada kemungkinan peluangnya 2 kali 3 dan 1 kali 6. Karena di sini negatif 5, di sini positif, berarti kita taruh 2 dan 3. Nah, di sini kita buat negatif, di sini juga negatif. Kita cek X kali X, X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. 2 kali min 2 dikali X, min 2X. Sehingga min 3 kurangi min 2, negatif 5. Min 2 kali min 3, nah, oke, pas ya. Nah, ini pemfaktoran silahkan
lihat video persamaan kuadrat ya. Bagi bagian bawahnya juga sama, kita faktorkan. Nah, sini kita taruh X, sini kita taruh X. Berarti bagian belakangnya karena ada 8, berarti ada peluangnya 1 dan 8 dan 2 dan 4. 1 dan 8 kan sudah tidak mungkin karena ini tidak bisa. Nanti kita buat 2, 4. Nah, berarti agar mau dikalikan negatif, berarti di sini negatif, di sini positif. Nah, sekarang kita lihat yang sama. Mana yang sama? Nah, yang sama kita tinggal coret. Yang sama adalah ini, habiskan dengan ini. Sehingga yang masih adalah sekarang adalah X kurang 3 dibagi X tambah 4. Nah, sekarang silakan ini substitusi nilai X ini, 2 ini ke dalam X yang ada di sini. Nah, sehingga akan ketemu hasilnya ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang lanjut kita contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, bagian bawah tidak perlu difaktorkan lagi. Kita akan faktorkan bagian atas. Bagian atas cara pemfaktorannya di sini memiliki 2x, di sini memiliki 1x. Sehingga x-nya bisa dikeluarkan. X-nya kalau di luar, di dalam masih x kurangi 3. Kurung. Nah, bagi x yang di bawah ya ini. Sehingga x kali x, x kuadrat. X dikali, maaf ini tambah ya. X dikali 3, 3x. Nah, sehingga x kita keluarkan. Oke, kita bisa sederhanakan. Ini kita bisa habisi x yang ada di depan ini ya. Berarti ini yang kita habisi dengan yang x yang ada di bawah ini ya. Oke, sehingga yang masih adalah x tambah 3. Nah, langkah berikutnya tinggal substitusi nilai 0 ini ke bagian x ini. Akan ketemu hasilnya. Tuh, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, yang kita perlu faktorkan adalah bagian, ya benar, bagian bawah yang merupakan persamaan kuadrat. Nanti bagian atasnya tetap X kurang 1. Bagian bawahnya menjadi bagian bawahnya menjadi X. Karena di belakang 1 berarti kita buat 1 kali 1. Itu 1 adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal buat tandanya. Nah, di sini kita taruh negatif, di sini kita taruh positif. Nah, sehingga menjadi ini yang sama. Nah, yang sama kita bisa hilangkan. Ini kita habiskan. Nah, biar bagus ya. Nah, biar terlihat jelas. Ini kita habiskan. Ini juga kita habiskan. Nah, sehingga yang masih adalah bagian atasnya. Udah, biarin aja. Bagian atasnya tidak habis. Ini berarti masih 1. Nah, bagi bagian bawahnya X tambah 1. Nah, itu. Langkah terakhir adalah kita mensubstitusi X1 ini ke bagian X yang ada di sini. Nanti silahkan ini disubstitusi, dihitung, pasti ketemu hasil. Oke. Nah, itu untuk yang pemfaktoran. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Merasionalkan bentuk akar. Nah, apa itu merasionalkan bentuk akar? Kita lihat contohnya, misalkan limit X mendekati 2, 3 dikurangi akar 4X tambah 1 per X kurangi 2. Nah, kalau ini kita ganti, nilai X-nya sudah jelas sekali kelihatan. Di sini kita ganti 2, dia 2 dikurangi 2 akan menghasilkan 0. Kalau 0 di bawah itu sudah pasti tidak boleh, ya hasilnya akan tak hingga.
atau tak terdefinisi, maaf, tak terdefinisi, karena pembilang penyebut tidak boleh 0, penyebutnya tidak boleh 0. Oke, maka langkah yang kita lakukan adalah kita harus merasionalkan. Kita harus merasionalkan di atasnya. Nah, merasionalkan artinya kita mengalihkan akar yang sejenis. Nah, ini soalnya tinggal diulang. Nah, ini kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Ini kita hapus. Nah, kembali ke printer. Nah, bagian depan ini merupakan soalnya. Soal 3 dikurangi dan seterusnya per ini. Nah, soal ditulis ulang. Bagian belakang ini sebagai pengali atau sebagai yang merasionalkan adalah 3 tambah 4x akar 4x tambah 1 per 3 tambah akar 4x tambah 1. Nah, di mana dapat angka ini? Angka yang merupakan akar itulah yang digunakan untuk merasionalkan. Kebetulan dia di sini ada di atas, berarti angka ini yang digunakan untuk merasionalkan. Atau suku ini yang digunakan untuk merasionalkan. Nah, ini kan sama ya, angkanya sama dan seterusnya, tandanya yang berbeda. Jika dia negatif, dia akan berubah menjadi positif. Nah, jika dia positif, dia akan berubah menjadi negatif. Nah, itu tolong diingat. Tandanya. Tanda yang sebagai penghubung suku pertama dan suku kedua. Ini kan satu suku. Kalau dalam akar tetap. Nah, itu. Nah, langkah kedua adalah kita tinggal mengoperasikan. Nah, tinggal mengoperasikan 3 ini dikalikan dengan 3 ini. Tuh ya. Kalikan sehingga 3 kali 3 hasilnya 9. Terus akar ini dikalikan dengan akar. Sehingga kalau akar kalikan dengan akar, akarnya hilang. 4x tambah 1. Nah, ini bentuk umum di bentuk akar. Akar A, kalau kita kalikan dengan akar A, dia akan menjadi A saja. Itu ya. Itu adalah bentuknya. Akar 4x tambah 1 kita kalikan dengan akar 4x tambah 1, dia akan menjadi 4x tambah 1. Nah, sedangkan untuk tandanya, tanda di sini yang turun ya. Oke. Untuk bagian bawah, X kurangi 2. Kita tidak usah apa-apakan. X kurangi 2, 3 tambah 4X tambah 1. Nah, tinggal dipindah, copy paste. Ini, copy paste ke sini. Ini, bagian kedua, copy paste ke sini. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita tinggal operasikan. 9. Nah, tanda ini negatif nih di luar ini adalah miliknya berdua. Miliknya negatif 4 ini juga memiliki negatif 1. Nah, sehingga 9 dan 1 kita bisa operasikan. 9 kurangi 1 hasilnya adalah 8. Negatif dikurangi 4x adalah negatif 4x. Tuh ya. Nah, ini 4x. Wah. Nah, ini kalau saya buat, nanti dia akan menjadi seperti ini. 9 dikurangi 4x dikurangi 1. Nah, sehingga 9 ini dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 8. Nah, 9 dikurangi adalah 8 dikurangi 4x dijadinya. Nah, seperti yang ada di sini sekarang. Oke, itu ya. Itu untuk bagian yang atas. Nah, langkah berikutnya, kita bisa sederhanakan atau faktorkan lagi. Nah, kenapa bisa dia menjadi min 4x kurangi min 4x kurangi 2. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kalau kita kalikan, nah ini kalau kita kalikan adalah min 4x di belakang ini. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah min 4 kali negatif 2 hasilnya adalah 8. Nah, ini tinggal dibalik posisi. Nah, ini saya buat ulang lagi sekali. Ini dibalik posisi negatif 4x tambah 8.
Nah, inilah yang difaktorkan. Dikeluarkan adalah negatif 4 X kurang 2. Nah, itu. Jadi dimasukkan lagi, dia akan kembali hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa menemukan mana yang sejenis. Ya. Yang sejenis adalah ini dengan yang ini. Nah, sehingga dia menjadi 4-nya yang di atas tetap. Ini penyebutnya tetap 4. Penyebut pembilangnya, pembilang dan penyebutnya. Pembilang adalah 4, penyebutnya adalah 3 tambah 4X tambah 1. Ini 3 tambah 4X tambah 1. Nah, sehingga tinggal diganti. X-nya yang di sini diganti menjadi 2. Ini ya, 2. 4 kali 2 adalah 8. 8 tambah 1 adalah 9. Akar 9 adalah 3. Tuh, nah ini yang bawahnya nih. Yang bawahnya saya buat. Jadi akar 4 kali 2 tambah 1. Dia menjadi 1, 2 adalah 8 tambah 1 adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, ini akar 4X tambah 1. Gimana tempat X tambah 1 di sini ya? 3, sehingga 3 depan, 3 akarnya yang ini menjadi 3. Sehingga hasilnya adalah, nah, 3 tambah 3 adalah 6. Nah, ini disederhanakan. Dia seharusnya hasilnya adalah min 4 per 6. Negatif 4 dibagi dengan 2 menghasilkan 2. 6 dibagi dengan 2 menghasilkan 3. Negatifnya dari tengah-tengah. Nah, itu untuk contoh soal yang merasionalkan. Nah, gampang ya? Gampang. Nah, sebagai latihan, ini ada 2 soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, saya arahkan sedikit. Yang pertama, merasionalkan sama seperti tadi. Kita tinggal membuat limit X mendekati 4. Tinggal dibuat soalnya. 4 kurangi dengan akar 5X kurangi 4 per X kurangi 4. Nah, berarti sebagai pengalinya adalah bagian atas. Berarti 4 tambah dalam akar 5X tambah 4. Nah, ini kan negatif. Dia berubah menjadi positif. Per bawahnya juga sama. 4 tambah akar 5X tambah 4. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Tinggal dioperasikan kali-kali dan seterusnya. Sama seperti tadi contohnya. Nah, bagaimana jika soal nomor 2? Nah, untuk soal nomor 2, karena dia berada di bawah, berarti yang bagian bawah kita jadikan sebagai pengalinya. Dia menjadi limit X mendekati 2. Nah, 4 dikurangi X bagi 5 dikurangi akar X kuadrat tambah 9. Yang sebagai pengalinya adalah bagian bawah sekarang. Nah, dia menjadi 5 tambah akar X kuadrat tambah 9 dibagi 5 tambah akar X kuadrat tambah 9. Nah, itu ya. Bagian bawah sebagai pengalinya. Nah, untuk proses berikutnya sama juga seperti ini. Ya, oke, itu dulu untuk video tentang limit fungsi tak tentu. Nah, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.